radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi yang parat dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, yang dicintai oleh Nabi, yang paling banyak berjumpa dengan Nabi. Karena memang Abu Hurairah ini beliau berdiam di masjid sebagai ahlu suffah bersama para sahabat yang lainnya, diantaranya Bilal bin Rabah. Pada suatu hari Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka di dalam perjumpaan itu Abu Hurairah memberanikan diri untuk meminta sebuah amalan dari Rasulullah SAW. Itu suatu hal yang wajar. Seperti mana kadang murid dengan guru kalau berdapat itu, ya, bukan duit yang diminta, ya, itu murid bahari, bukan duit yang diminta tapi amalan, ya, nah, amalan. Guru, ini ulun besi gawean kayak ini, apa amalannya guru? Ini ulun besi apa namanya bisnis ini supaya cair bisnisnya, apa amalannya? Biasanya amalan yang diminta, ya. Ini Abu Hurairah meminta amalan kepada Rasulullah. Ujar Abu Hurairah, ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku suatu amalan. Idza amiltuhu, apabila amalan itu aku mengamalkannya, dakhaltu al-jannata, maka dengan amalan itu bisa menyebabkan aku ini bisa masuk surga. Jadi amalan yang diminta oleh Abu Hurairah itu bukan amalan sugih, bukan amalan supaya dapat pekerjaan, supaya dapat duit, naik jabatan, tidak. Tapi amalan yang diminta oleh Abu Hurairah itu adalah amalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah SAW, bala, iya wahai Abu Hurairah, ada amalannya. Ya, idza amiltahu, apabila engkau mengamalkannya, ya, dakhaltal jannah, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Maka ditanya balik oleh Rasulullah, oleh Abu Hurairah, akhbirni ya Rasulullah, beritahu kepada kami wahai Rasulullah. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, ubudullah. Yang pertama, ubudullah, engkau Abu Hurairah beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertamanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang dimaksud dalam ibadah ini kan banyak, ya, tapi yang ada yang paling utamanya. Nah, segala sesuatu kalau kita niatkan ibadah, sampai duduknya kita sekarang ini bisa jadi ibadah. Tapi ada ibadah yang paling inti. Apa itu ibadah yang paling inti? Yaitu sholat. Sholat 5 waktu itu ibadah yang paling inti. Menjaga sholat 5 waktu. Ya, kalau sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, insya Allah pasti masuk surga. Kok bisa memastikan Habib masuk ke surga? Meskipun hanya dengan ibadah saja, artinya sholat saja. Ya, mungkin yang sunnahnya sewaktu-waktu saja, tapi yang wajibnya dia konsisten, istiqomah dia lakukan, itu sudah ada jaminan masuk surga. Di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karangan beliau, di situ disebutkan bahwasanya di antara kekhususan, ya, kelebihan, keistimewaan umat Nabi Muhammad itu menjadi 3 bagian, guru. Ya, dan ini di dalam Al-Quran disebutkan. Kada alang-alang, bukan kaleng-kaleng ini. Al-Quran yang menyampaikan. Ya, tidak boleh tidak percaya, supaya ada nilai optimisme kita kepada Allah kalau kita insya Allah min ahlil jannah. Ya, selagi kita masuk kategori umat Nabi Muhammad yang cinta kepadanya, yang taat kepada Allah, masuk surga. Meskipun modalnya hanya dengan perkara yang wajib saja.
Ironisnya, kalau perkara yang wajibnya saja seperti sholat 5 waktu itu bisa mengantarkan kita ke surga, apalagi dicampur dengan yang sunnahnya, kan begitu. Ya. Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut itu terbagi 3 bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 3 bagian ini masing-masing akan mendapatkan prioritas masuk ke dalam surga. Hanya saja jenis prioritasnya itu berbeda-beda. Kalau diibaratkan ya, sekarang kita dapat undangan itu ada istilah VVIP. Ya, ada VVIP, ada VIP, ada ekonomi, gitu. Kalau VVIP ini berarti udah tinggi betul, udah kelas pejabat, kelas apa semua. Ya, parkiran sampai parkirannya aja diatur. Ya, tempat parkiran, tempat duduk, tempat makan itu berbeda. Ada VIP. Ya, VIP itu juga berbeda sudah. Ya, tempat duduknya diatur. Ekonomi ya masuk juga, dapat juga makan dan lain sebagainya kalau dalam undangan itu, tapi ya tidak seperti mana yang kelas-kelas VIP dan VVIP tadi. Ya, jadi begitulah perumpamaan daripada umat Nabi Muhammad yang 3 golongan ini mempunyai masing-masing prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini kita umpamakan seperti prioritas VVIP. Mereka yang dikatakan dalam Al-Quran itu sabikun bil khairat. Sabikum bil khairat. Ini dalam Al-Quran. Ya, mereka yang berlomba-lomba, beribadahnya ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba berbuat kebajikan, mengejar ridho Allah, mengejar pahala dari Allah, mengejar rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah tanpa pamrih. Mereka kejar itu kebaikan. Mereka tidak peduli dengan perkara dunia, mereka mengutamakan akhirat. Ya, boleh dikategorikan sekarang itu mereka para sahabat. Para sahabat Nabi yang mereka notabene tidak peduli dengan harta, dengan benda. Mereka tidak tertipu dengan semuanya itu. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Itu prinsipnya. Dengan mereka bersama-sama membantu Nabi Muhammad berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkinkah kita sekelas kita ini keluar daripada kelompok yang ketiga dan kelompok yang kedua, masuk ke kelompok yang pertama, artinya mendapatkan sangat-sangat prioritas? Sangat bisa kalau kita memang ada usaha kita untuk selalu beribadah kepada Allah, mencontoh mereka para sahabat Nabi. Ya, mencontoh mereka para sahabat Nabi. Ya, nggak usah kita membaca sejarahnya para sahabat ya dalam perihal ibadah. Ya, kalau kita membaca profil satu orang wali min auliyaillah yang notabene mereka itu dia ini bukan sahabat, bukan juga tabi'in, jauh, ini mereka ulama tapi mendapatkan gelar wali min auliyaillah. Ya, siapa itu? Ya, mereka Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, Abdullah bin Husain bin Tahir seorang ya wali min auliyaillah. Itu amalannya nih. Amalannya setiap hari sholawatnya saja 25.000 kali sholawatnya. Ini amalannya. Kemudian tidak berhenti di sholawatnya saja nih. Ya, beliau membaca wirid zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini baru pandangan ulama. Pandangan ulama yang mendapatkan gelar wali. Kalau sahabat di atasnya lagi, berarti kan gitu. Ya. Ini amalannya seperti ini nih. Zikirnya la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Bayangkan, sholatnya tidak banyak, tapi satu rakaatnya 10 juz. Bayangkan, satu rakaatnya 10 juz. Dan ini juga diikuti oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu, ya, kalau sholat sunnah pada malam hari, satu rakaatnya beliau tidak kurang daripada 10 juz. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengejar ya amalannya para sahabat. Ini yang demikian ini bisa jadi diinkludkan atau diumpatkan dengan prioritas tadi VVIP tadi. Bisa jadi. Ya, karena mereka berusaha untuk bisa mencontoh para sahabat. Almar'u ma'aman ahab.
Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia idolakan, dengan siapa yang dia cintai, dan siapa yang dia ketujui. Kalau etam ketuju dengan mereka para sahabat, dengan berusaha menuangkan segala kekuatan kita untuk mengikuti sidak, maka etam bisa diprioritaskan bersama-sama dengan sidak. Para aulia, para sahabat terdahulu. Ya, tergantung siapa yang kita idolakan, kan seperti itu. Dalam sesi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabiqun bil khairat, mereka notabene gambarannya adalah tiada lain selain daripada para sahabat Nabi. Para tabi'in yang luar biasa ibadahnya. Ya, kalau sudah masuk ke ranah sembahyang, seperti mana Al-Imam Ali karamallahu wajhah, meskipun dalam keadaan luka, terkena anak panah di belakang punggungnya di sini. Iya, ketika mau dicabut, tunggu, kata beliau, di saat aku lagi sembahyang. Allahu Akbar, salat, dicabut anak panahnya tidak terasa. Berarti betul-betul fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadahnya mereka. Kemudian cucunya Rasulullah Ali Zainal Abidin, ketika di sujud terakhir, tiba-tiba di dalam masjid salah satu tiang masjid itu roboh. Ya, gugur. Gugur. Di saat kencangnya suara gugur tiang tadi itu, orang yang di luar menjerit karena tahu ada cucunya Nabi di dalam. Ya, takut kenapa-napa. Takut mungkin ada apakah runtuh masjid dan sebagainya, atau mungkin tertimpa tiang dan lain sebagainya. Menjerit, menjerit. Beliau ternyata selamat, masih ketika dilihat, diperhatikan, masih aja sujud. Sampai selesai Assalamualaikum, ditanya, ya Imam, kamu nggak dengar kah ada suara tadi keras betul jatuhnya atau gugurnya salah satu tiang masjid yang engkau ada di dalamnya? Tidak sama sekali mendengar ada suara itu. Berarti saking fananya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahnya mereka seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mengukur ibadah kita nang kayak apa. Ya, kita terkadang ada nyamuk aja di muka kita sudah kebingungan. Ya, merasa terganggu, ada sekecil apapun suara, udah denger kita. Berarti kan artinya level kekhusyuan kita, level daripada fokusnya kita, fananya kita dengan Allah itu jauh berbeda dengan mereka. Tapi kalau kita memang ada usaha semaksimal mungkin bisa mengikuti mereka orang terdahulu, maka kita akan mendapatkan prioritas yang lainnya. Apa? Diikutkan dengan mereka, karena ada modal usaha dan mahabbah ingin seperti mereka, meskipun kekuatan kita tidak seperti mana kekuatannya mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang bersama orang yang telah dia idolakan. Ya, siapa yang dia idolakan, siapa yang dia cintai, maka akan terus bergandengan sampai nanti di akhirat, kan seperti itu. Berusaha sabiqun bil khairat. Oke, kita kategorikan mereka para sahabat. Ya. Kemudian ada yang muqtasidun. Ya. Dalam beribadahnya mereka muqtasid. Muqtasid ini muksid, yakni yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Ya, Masya Allah. Kalau mereka mendapatkan prioritas yang pertama tadi, karena nilai ibadahnya yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hari, waktu, sesaat pun lewat kepada mereka selain mereka gunakan untuk ibadah dan ibadah kepada Allah. Mereka tidak memperhatikan masalah dunia, tapi Allah memperhatikan mereka kehidupannya. Mereka hanya memperhatikan untuk akhirat, bekal akhirat, ibadah kepada Allah. Pada akhirnya mereka mendapatkan jaminan, mereka yadkhuluna jannata bighairi hisab. Mereka nanti akan dibalas oleh Allah dengan mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan oleh Allah, tanpa ada checkpoint, tanpa ada pemeriksaan, langsung fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk. Ya, jadi malaikat diajak cincai aja tuh. Dikedipin aja malaikat, masuk. Karena memang mendapatkan perintah langsung dari Allah, ini masukkan ke dalam surgaku tanpa dicek lagi, tanpa diperiksa lagi. Allahu Akbar. Mereka para sahabat, para tabi'in, mendapatkan prioritas seperti itu. Kalau kita ingin masuk ke kelompoknya mereka, ya ikuti mereka. Kalau kita mengikuti setelahnya, berarti kita akan terkumpul dengan setelahnya, paling tidak tergolong
daripada golongan yang kedua, muktasid, yang sadang-sadang saja. Kalau yang sadang-sadang ini gambarannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, mereka ini ketujuh melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi yang sunnahnya terkadang melaksanakan, terkadang tidak. Ya, tapi yang haram dia kadang mau melakukan. Ya, yang haram dia tidak mau melakukan. Yang makruh terkadang-kadang dia lakukan, seperti merokok dan lain sebagainya. Ya, kalau yang haram tidak, yang wajib semangat. Tapi sunnahnya ini kadang mut-mutan. Kalau lagi handak lakukan, kalau lagi koler kada. Itu. Tapi yang wajib semangat dia. Yang begini nih mendapatkan prioritas juga. Mendapatkan prioritas. Apa prioritasnya? Mereka juga akan mendapatkan, ya, masuk ke dalam sorga. Nanti di yaumil kiamah akan dikumpulkan jenis-jenis yang seperti itu. Bubuhan ikam kena masuk sorga, tapi ingat, bukan dengan ibadah ikam mujar Allah. Ikam bubuhannya masuk ke dalam sorga itu karena rahmatku, rahmat kasih sayangku. Aku memandang ikam sebagai umat Nabi, aku masukkan ikam ke dalam sorga. Meskipun aku melihat ikam pinanya sedikit koler, melakukan yang sunnah-sunnah, pengajian kadang-kadang aja, kalau ada tamu datang, kalau ada tamu kada datang, iya, penguliran, ya, tapi sewaktu-waktu bisa hadir seperti itu. Tapi kalau giliran yang wajib, aku akui ikam masya Allah aja, mantap, ya. Yang haram ikam takut, kadang mau menggawe. Yang wajib semangat ikam. Nah, okelah, aku masuk, aku memandang Nabi ikam Rasulullah SAW mengkasihku, masuk ke dalam surga birahmati, dengan rahmat aku. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, yang ketiga bagaimana yang ketiga nih? Yang ketiga kata Abdullah ya bin Abbas menggambarkan dalam hadisnya sahih juga. Silakan dalam kitab itu dibaca di mutalaah, ya. Bahwasanya yang ketiga ini apa ya? Orangnya enggak pati memperhatikan. Dia yang wajib dilakukan, yang sunnah juga semangat melakukan, yang makruh melakukan, yang mubah melakukan, yang haram juga melakukan. Iya, yang haram juga melakukan. Karena dia melakukan yang haram, ya, yang dilarang oleh Allah juga dilakukan, maka nanti mereka ini juga mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga. Masuk surga nih. Ya, cuman mereka mendapatkan siksaan tadi itu, siksaannya itu mereka masuk surganya itu belakangan, guru, maaf. Masuk surganya belakangan. Yang lain sudah pada masukkan ke surga, dia masih mutar-mutar di mahsyar. Mutar-mutar di mahsyar, ujung-ujungnya ujar Allah Subhanahu wa taala, bubuhani kami ini kena akan aku masukkan ke surga pelantara syafaat kekasihku. Yaitu syafaatnya Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Nah, syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran lewat tangannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari tangan Nabi Muhammad, Rasulullah membuka cabang-cabang, membuka pos-pos untuk supaya tercover semua umatnya itu bisa masuk ke dalam surga. Siapa mereka yang akan mendapatkan prioritas, ditunjuk oleh Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad? Mereka para aulia daripada umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu mendapatkan apa namanya, SPK dari Rasul SAW. Mendapatkan SPK dari Rasul, ya, bahwasanya ini bubuhan kalian nih para wali, ya, memberikan syafaat terhadap orang-orang yang telah mencintai kalian. Ya, jadi itu prioritas. Nah, dari Allah ini prioritas kepada Nabi Muhammad. Karena ini yang terkadang yang mucil-mucil selama di dunianya nih, yang haram dihantup, ya, yang halal dihantup juga. Karena tahu pokoknya hantup sebenarnya ini bisa jadi kena di sana mendapatkan prioritas masuk ke dalam surga. Cuman ujar Nabi, ya, lewat prioritasnya syafaat kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, karena umat Nabi Muhammad ini kan banyak, pengikut para nabi ini yang terbanyak pengikut Nabi Muhammad. Paling banyak pengikut para nabi itu Nabi Muhammad SAW.
Dan Rasulullah ini bangga menjadi orang yang banyak pengikutnya. Bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada laki-laki ini menikahi bebinian yang subur. Tazawwajul walud al-wadud. Iya, menikahlah dengan bebinian yang subur yang bisa terus mengeluarkan anak lahir terus setiap tahun, lahir sampai 10 20 anaknya. Itu senang Nabi Muhammad SAW. Oh, ada Habib sampai satu mama 20. Di Samarinda ada namanya Haji Awi Taylor, anaknya 21 kalau ada salah. Satu mama aja itu, tukang jahit aja. Anaknya sekarang ada yang jadi SH, ada yang waduh, sukses semuanya. Jadi jangan sampai mindset kita ini, ya, mindset kita ini terumpat dengan pemikiran-pemikiran barat. Nanti kalau banyak anak itu kayak apa ngasih makannya, kayak apa ininya itunya dan sebagainya. Kata Allah, jangan kalian pikirkan masalah makan. La taqtulu auladakum an khasyati imlaq, atau la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh atau celakakan atau binasakan anak-anak kalian karena hanya gara-gara kalian takut tidak mampu memberi makan kepada mereka. Jangan, kata Allah, aku yang memperhatikan makannya mereka semuanya. Kamu tinggal bimbing, didik mereka supaya mereka eksis iman dan cintanya kepada saya. Kan begitu. Jangan kalian binasakan. Ini saking takutannya di dalam parut sudah dibunuh. Masih dalam parut sudah dibunuh, diaborsi. Bahasanya bagus, diaborsi. Padahal membunuh itu. Membunuh bayi dalam perut di usia 4 bulan ke atas haram hukumnya. Karena begitu 4 bulan di dalam parut, itu bayi sudah diberikan ketentuan oleh Allah, ajalnya, kemudian nasibnya, rizkinya, jodohnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, oh Guru Subhan bininya Saikung, oh ya, sudah tahu itu sama Allah, sudah digaris bawain. Guru Subhan bininya Saikung, anaknya 4 ikung, ya kan? Tahu, karena bisnisnya iwak, nah itu ada. Ya, rizkinya sekian, tidak bakalan bisa mati kalau rizkinya belum habis. Tidak bakalan bisa mati, tidak bakalan. Meskipun sopanya garing, sampai garing. Kalau rizkinya, seumpama rizkinya 10 miliar, baru habis 5 miliar, masih ada 5 miliar lagi, tidak bakalan bisa mati. Ya, karena rizkinya sudah ditentukan. Jadi jangan takut masalah kematian, itu urusannya Allah. Masalah rezeki itu urusannya Allah. Kita memperhatikan ibadah kita untuk bekal nanti di akhirat, itu yang terpenting. Iya, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai ada aborsi kan wah ini banyak itu. Ya, kisahnya aborsi ajarnya kan bahasanya bagus benar. Padahal itu membunuh anak itu kada boleh. Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Ya, ada juga sampai satu orang itu mempunyai anak 17 anak. 17 anak, satu ibu aja ada juga. Wah, biasa-biasa aja, happy aja, anak menangis mau apa biarin aja ya. Nangis seorang ini karena berhenti seorang. Ya, Masya Allah, buktinya makan semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya. Justru yang begitu-begitu tuh sehat-sehat. Ya, luar biasa. 17 saya datang ke rumahnya itu. Saya tahu. Haji Awi saya sering diundang dulu waktu masih ada almarhum. Masya Allah, luar biasa. Ya, jangan takut. Ini memang Rasulullah bangga, dan nanti di akhirat itu paling banyak pengikutnya adalah pengikutnya Rasulullah. Ya, pengikutnya Rasulullah. Jadi 80% pengikut nanti pengikut itu atau calon nanti yang akan masuk surga dibariskan nanti 80%-nya itu didominasi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali umat Nabi Muhammad nanti akan masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan kita khawatir, harus optimis. Ya, meskipun mic-nya begini-begini ada suaranya, tetap optimis kita. Ya, akan masuk surga nantinya. Amin Allahumma amin. Ya. Sama aja bunyi juga itu juga. Ya. Nah. Ini tugas pengurus nanti ya, diganti mic-nya seberataan.
Tes. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya, beruntung sekali kita punya nabi ya, menjadi sebaik-baik para nabi, dan kita umatnya diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairul ummah, sebaik-baik daripada umat. Sebaik-baik pengikut itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke pelosok, sampai kemanapun ada umat Nabi Muhammad. Seberataannya di masa kita ada umat Nabi Muhammad. Ada mereka yang tidak mengakui, ada yang mengakui. Nah kita ini alhamdulillah namanya ummatan mustajabah, umat yang menerima. Ya, kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Ada yang kada nerima, mereka berbelot, nanti mereka tidak masuk kategori yang tiga tadi. Wala kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Nggak bakalan dapat. Ya, mereka itu. Ya, untuk mendapatkan prioritas dari Allah. Tapi ada harapan. Ada ulama menyatakan, ya, mereka bahkan orang kafir sekalipun yang sekarang kita kategorikan kafir, itu bisa jadi mereka ada harapan masuk surga. Yang hidup di masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, jadi ulama memberikan gambaran bahwasanya neraka itu adalah cerminan daripada murkanya Allah. Surga cerminan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita contohkan, ya, kita yang menjadi orang tua, ketika kita marah dengan anak kita, apakah marahnya itu seterusnya atau tidak? Tidak, kalau marah, habis itu kan marah lagi, disayangnya lagi anak kita, meskipun mucil anak kita, tetap disayang, ya, tetap dirangkul, tetap dipeluk, dipingkut anak kita itu. Nah begitulah, makanya dalam ayat itu dinyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Selama-lamanya di dalam neraka itu artinya semasa murka Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan itu pasti ada batasnya. Kalau sudah Allah kada murka lagi, ini memandang hidup di masa umat Nabi Muhammad bisa masuk nanti ke dalam surga. Coba lihat, kalaunya yang bagian mukmin, orang yang beriman kepada Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, selama-lamanya. Nah, itu yang selama-lamanya itu di dalam surga. Jadi semua yang hidup di masa umat Nabi Muhammad SAW ini, mereka akan masuk ke dalam surga pada intinya. Apalagi kita yang memang membawa modal iman kepada Allah. Meskipun iman kita itu sebiji zarah, ada harapan masuk ke dalam surga. Pasti itu, hukumnya pasti. Meskipun ya sebelum ke surga itu disimpangkan dulu, dimampirkan dulu. Kalau diibaratkan baju kotor itu di laundry dulu. Ya, di laundry, tapi jangan mentang-mentang wah nantinya masuk surga juga aja. Nggak apa-apa, mau ke neraka dulu nggak apa-apa, di laundry dulu nggak apa-apa, dibersihkan dulu, jangan. Ya, coba kita bayangkan baju itu sebelum masuk ke lemari, ya, dengan bagus rapi, itu kan waduh, direndam dulu, habis direndam digosok-gosok begini, kemudian dicalapkan lagi, gini-gini lagi. Habis sudah kirang yang kotor-kotornya masukkan ke mesin cuci, diputar lagi di mesin cuci, dilihat masih ada aja kotorannya, dimasukkan lagi, diputar lagi, ya sudah, wah alhamdulillah jernih, hilang kotorannya. Nggak cukup langsung dimasukkan ke dalam lemari, iya, dibilas lagi, sudah dibilas kemudian dijemur lagi, Allahu Akbar, dipanaskan. Sudah dijemur diapakan lagi coba? Kada langsung dilipat gitu masuk ke lemari, disetrika lagi, gosok. Sudah digosok, ya Allah, panasan baju itu kesiannya. Ya, dilipat baru dimasukkan ke dalam lemari. Jadi prosesnya itu lama prosesnya. Nah itu jangan macam-macam pian berbuat maksiat. Ya, jadi tolong tekankan. Ya, cinta kita kepada Nabi Muhammad barangkali dengan modal cinta kita kepada Rasulullah, yaitu mendapatkan prioritas tadi itu. Kalau mendapatkan prioritas itu di bawah, di luar daripada mereka yang masuk neraka.
kau mendapatkan prioritas karena ada syafaat. Mereka mendapatkan siksanya itu menahan kekhawatiran ketika ada di mahsyar. Khawatir kan? Yang lain sudah masuk. Mana guru subhan? Anu jadi sudah bubuhan sudah masukkan. Guru subhan sudah masuk. Guru muara muntai sudah masukkan. Aduh, kami belum masuk. Aduh, cemas, khawatir. Aduh, kayak apa nih? Aduh, bubuhannya sudah masukkan. Bubuhan hitamnya belum nih. Tinggal sedikit lagi, baluman lagi. Ya Allah, belum ada pengumuman, belum ada panggilan. Grupnya fulan masuk ke surga, belum ada. Terombang-ambing masih, cemas. Begitu ada syafaat Nabi Muhammad SAW lewat tangan guru subhan. Beliau dari surga keluar lagi. Mana bubuhan kami yang biasa majlis di Rodatul Ibadah itu nang hadir kok. Kami diberikan prioritas untuk membawa bubuhan kami masuk ke dalam surga. Nah, alhamdulillah, guru kita datang. Guru, ini ulun. Ini yang menuntun, yang bawa kita. Ya Rasulullah, ini anak bawa ulun. Iya Rasulullah, bawa aja. Kesian ya Rasulullah, lapahan sidin. Apaan? Tersasat, mutar-mutar. Ya Allah, bawa masuk aja, bawa masuk. Nah, masukkan sebentar. Itu ngarannya prioritas. Makanya dia berdoa nanti yang bubuhannya itu yang terlambat masuk surga. Alhamdulillah ya Allah, sudah adhaba annal hazan, sudah menghilangkan kesedihan dan kecemasan pada kami. Kami sudah khawatir, kami harap mungkin cemas kami ini pasti akan masuk surga. Ternyata hujung-hujungnya kami selamat juga, mendapatkan syafaat pian ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan syafaat kekasihmu ya untuk kami. Alhamdulillah, itu golongan yang ketiga. Ya, golongan yang ketiga. Makanya kita berusaha, meskipun tidak seberapa dibanding dengan orang-orang terdahulu, tuangkanlah kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Rasul SAW, "Ubudullah ya Abu Hurairah." Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang murni, ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti sholat, baca Quran, zikir, itu ibadah mahdhah. Sholawat itu ibadah mahdhah. Ada yang ghair mahdhah. Nah, ghair mahdhah ini apa? Ghair mahdhah ini ujar Rasul SAW ini wasilul arham. Berikutnya, kamu sambung tali silaturahmi. Maka dengan menyambung silaturahmi, amalan itulah yang menjadi penyebab kamu akan masuk ke dalam surga. Silaturahmi. Ternyata silaturahmi ini salah satu amalia, kegiatan, aktivitas termasuk sosial yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Apalagi silaturahminya ke tuan guru. Coba melihat, Masya Allah, belakangan hari ini guru subhan itu garing. Sidin itu di rumah tarus. Ya, garing apa gerang sidin? Takun. Eta nggak tahu, dek tahu. Datangi. Guru pian garing kan? Nih, bawa gula aren, bawa iwak bilis. Guru ini pian kan besi iwak yang gonol-gonol, ulun yang halusnya aja bawa. Datang. Tahadu tahabu. Kenapa? Tahadu tahabu jar Nabi. Ya, saling memberi hadiah itu saling menambah rasa kasih dan sayang. Karena dipandang oleh guru, wah ini apa namanya harus membawa apa macam-macam, ada usaha apa saja. Mungkin wadai untuk sebiji aja. Ulun tadi di pasar guru ai melihat ada wadai untuk, pindahnya nyaman, teingatan pian, ulun nukar sebuting segan pian. Masya Allah, senang beliau. Masya Allah, ada orang yang perhatian dengan aku. Nah itu, tahadu nih hadiah guru ai dengan pian. Ini, kada dibaca-baca ini ada guru murni ulun hadiah dengan pian. Sebuting sebiji aja ini. Masya Allah, tahadu. Ya, beelang ke wadah beliau. Ya, luar biasa pian. Melihat wajah beliau, kawa duduk bersama-sama dengan beliau, itu ibadah. Kata Rasulullah, an-nadharu ila wajhil alim bahwa ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Ya, duduk bersama orang alim itu sama dengan duduk bersama Rasulullah. Menjalasa aliman faka'anna majalasan, dalam kitab Tankihul Qaul.
Siapa yang duduk bersama dengan orang alim itu sama halnya duduk bersama saya. Nah, bermusafahah. Amunnya takut batal ya pakai jilbab ya. Untuk pakai guru ulun minta apian lah. Sofahah. Man sofaha aliman faka'anna ma sofahani. Ujar Nabi, siapa yang bermusafahah dengan orang alim sama dengan halnya dia bermusafahah dengan saya. Terus turun temurun silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ruginya pian, kalau ada sia-sianya, silaturahmi dengan guru lebih afdol karena guru itu adalah kuitan kita. Iya. Al-ab salasah dinyatakan. Kuitan itu ada 3. Man allamaka, orang yang telah mengajari kita, itu kuitan. Man waladaka, orang yang melahirkan kita, itu ibu kita. Berikut abah, yang melahirkan memang mamah, tapi kan prosesnya berkat abah mamah. Jadi kuitan itu ya abah mamah, itu kuitan kita. Yang ketiga, man zawajaka min tuha. Makanya bersalaman dengan min tuha kada batal pian. Terkadang ada hendak salaman lawan min tuha, batal. Kada batal bermusafahah dengan min tuha, kada batal. Cium tangannya. Karena itu kuitan kita. Kita memberi dengan kuitan kita seorang, ya, dengan kuitan kita seorang beri nikmat. Alhamdulillah ada mengangkat iwak dapat 1 ton. Dapat 1 ton. Ulun alhamdulillah hendak umroh, ada rezeki. Nah, sebelum umroh nih ada hendak berhadiah lawan pian mah, ada sagan pian 5 juta. Nah, sudah disisihkan juga 5 juta sagan mintuha ulun. Nah, ini karena kuitan ulun juga mintuha 5 juta, kuitan kita seorang 5 juta. Nah, itu. Jadi jangan dibeda-beda, karena itu kuitan kita juga. Man zawajaka, yang menikahkan kita itu. Kalau penghulu itu sebujurnya kada boleh menikahkan, yang paling afdal itu yang menikahkan itu kuitan. Penghulu itu tukang catat. Jadi kalau kada diberi tugas untuk menikahkan, jangan sekali penghulu. Ini tugasku, jangan. Bukan, ini kuitannya seorang yang paling afdal. Kecuali kalau memang kuitannya kada mau, nah dilimpahkanlah ke penghulu seperti itu. Nah, man zawajaka, kuitan kita. Sayangi, ciumi tangannya. Hormati, cintai, sayangi, ilangi itu kuitan. Nah, datangi, berelang dengan kuitan. Itu perguruan juga, itu juga kuitan juga. Ya, datangi guru, datangi kuitan. Iya, kemudian apa namanya mintuha, datangi juga kuitan. Kuitan kita seorang juga diilangi kuitan. Nah, jadi kalau ada mengangkat iwak itu hendak memberi kuitan kita, ya, disisihkan juga dengan mintuha, disisihkan dengan guru, karena guru itu kuitan kita juga. Nah, meskipun banyak duitnya, guru subhan itu kan orang sugih, banyak duitnya, bos iwak sidin, ngarannya kuitan itu, sekalipun banyak uangnya, tapi kalau diberi lawan anak berbedanya. Yang diberi itu kan kada seberapa, tapi sidin himungnya itu luar biasa. Anak kita memberi makanan kada seberapa memberi lawan kita, tapi kita himungnya melihat, wih, anak kita ini masya Allah luar biasa, senang. Gitulah guru. Iya, bilang wasilul arham, silaturahmi. Kemudian silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi dengan kakawalan. Kadakawa kita berdatang ke rumahnya, paling tidak telepon, pak kabar ding sana. Nah, itu silaturahmi. Sekarang kan zamannya zaman modern. Iya, tidak harus kita ke rumahnya, nanya kabar. Iya, paling tidak lewat WhatsApp lah. Apa kabar, berita, takun begitu. Itu diniatkan silaturahmi. Wasilul arham, ujar Rasulullah, ini amalan yang bisa mengantarkan Anda masuk ke dalam surga. Yang ketiga, wa at'imut ta'am. Ya, yaitu memberi makan, bersosial. Ini ibadah ghair mahdha, ibadah yang tidak murni, tapi diniatkan ibadah bisa mendapatkan pahala. Iya, menggembirakan hati orang. Ini amalan yang paling dituju oleh Allah. Ujar Allah, ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan yang paling aku katujui atau yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Menghimungakan hati orang mukmin. Nah, dihimungakan. Nih kita nih diberi makanan himung apa kada? Himung. Pian datang ke majlis dapat nasi bungkus himung. Ya. Buktinya kalau dapat bisa marangut muha.
ngapa aja tu dihiga ulun dibari ulun gak dibari. Ada apa dengan ulun ini? Bebuan panitia ni curang bener aja, sinis, wah, sarik. Kada mau hadir lagi aku ke sana. Kenapa? Gara-gara nasi bungkus saja. Iya, aku kada dibarinya aja. Moyak aku kada mau hadir pokoknya. Umay. Iya. Himuk, apalagi kalau semua datang ke sini dibagi-bagi 100. Siapa yang masuk dijaga di pintu di situ. Dari Guru Subhan, nah 100 lah. Wah. Tambah himung lagi dapat 100 ya kan. Masya Allah. Sekalipun banyak duit di rumah, tapi kita diberi orang tuh pas di majlis tuh wah himung aja. Wah Masya Allah. Lagi 150.000 aja himung. Wah segan nukar wadai ini. Ya, himung. Menghimungakan hati orang ternyata nilainya luar biasa. Ahabul amal. Amalan yang paling dikatujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala idkhalus surur bil mu'min. Menghimungakan hati orang, menggembirakan hati orang. Senang orang himung gembira. Iya, parak dengan kita gembira, mendengar suara kita gembira, mendapatkan bantuan daripada kita senang gembira. Itu adalah amalan yang paling dikatujui. Dan amalan itu padahal dohirnya sosial saja. Suatu hal yang memang dianjurkan untuk bersosial, berbagi dengan sesama, akan tetapi luar biasa nilainya justru sosial tadi itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada orang itu cerita, saya tadi baca kitab, ada seseorang, ya anggaplah seseorang si A dengan si B. Si A ini lewat di hadapan si B, ya lewat di hadapan si B. Habis itu si B ini, ya si B ini dia minta tolong kepada si A. Si A minta tolong, adakah minum aku nih haus badan, hendak minum, ya beri aku minum nah, haus badan aku nih. Kebujuran, alhamdulillah nak ada sebutin aqua, cuman aku nih haus juga. Kita bagi dua, dia minum setengah, kemudian setengah lagi nih separuh segini kan. Nah, ya sudah begitu aja, ini kan sosial. Sudah minum, masya Allah sudah. Ternyata bersambung itu sampai di akhirat. Di akhirat bersambung. Ini yang tadi si B, si A kan yang lalu tuh, yang bawa minuman, yang minta minuman tadi itu si B, si B. Si B masuk neraka. Iya. Si A masuk surga. Masuk surga. Jadi di saat si A masuk surga, dia teringat kekawalannya di situ. Akhirnya, ya, dia cari-cari kawalnya dia yang diberi minum tadi. Tidak dapat di dalam surga, tidak dapat. Akhirnya dia minta izin kepada malaikat, ya, untuk mengitihi sahibnya dia, kenalannya dia, barangkali ada di neraka. Ya, akhirnya dia diizinkan oleh malaikat bukan masuk ke neraka, tapi dia dari luar, ya, luar tempat neraka itu dia perhatikan, takut, ya, adakah ujar si orang si A tadi ini kawalanku yang masuk ke dalam neraka ini, ya, siapa ngarannya? Pokoknya kada tahu, aku hendak mengiau sidin, adakah kawalanku, ya, akhirnya ujar malaikat coba jadi kiau, di sana, wahai sahabatku, adakah kalian yang di dalam neraka ini pernah mengenal suara saya? Saya yang pernah memberikan minum kepada Anda saat di dunia. Adakah yang pernah saya kasih minum itu, ya, di neraka saat sekarang ini? Ya. Dengar yang dalam neraka. Iya, dia teringat, aku pernah ya diberi minum sama si fulan. Akhirnya, ada fulan, saya. Loh, kamu di neraka? Kamu kenal saya? Saya kenal. Saya ingat waktu itu saya lagi duduk, kamu lewat, saya lagi haus. Saya minta air sama kamu. Ya. Terus kamu kasih saya air. Jadi sekarang kamu di neraka? Iya, sekarang saya di neraka.
dia minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan ding sanak saya seperti saya waktu di dunia bisa memberi minum kepada dia. Maka jadikan satu teguk minuman tadi itu untuk keselamatannya dia bisa dikeluarkan dari dalam api neraka. Subhanallah, tersambung sampai ke sana, dia bisa menyelamatkan saudaranya, dikeluarkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Memandang temannya tadi itu yang pernah berbuat baik kepada dia. Coba bayangkan, satu teguk minuman, setengah botol ini, kan luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengira dengan ketika kita berbagi terhadap sesama itu nilainya kecil. Cuman sebiji wadai, cuman segini, jangan. Kita melihat ikhlas dan tulusnya hati kita ketika kita memberi tadi itu. Ketika kita tulus, ikhlas memberinya, ternyata nilainya di mata Allah ini besar. Bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga hanya dengan gara-gara satu suap. Ya, sesuap makanan, satu teguk minuman. Yang masyhur beritanya seorang pelacur, ya, seorang pelacur, dia ini di mana kerjaannya ya seperti itu, jadi kupu-kupu malam, ya, pelayan si hidung belang, ya. Pada akhirnya dia tobat kepada Allah hanya gara-gara apa coba? Mendapatkan hidayah dari Allah, memberi setaguk minuman dengan anjing yang dia tahu ini sedang kehausan, ya. Kemudian dia tidak tega melihat anjing kehausan tadi, dia ambil air lewat sepatunya dia, diminumkan ke anjing tadi. Subhanallah, anjing itu bersyukur kepada Allah mendapatkan minuman. Kita tidak tahu ala syukurnya anjing tadi itu. Ternyata dengan sebab syukurnya anjing mendapatkan pertolongan dari sang tangan si pelacur tadi, Allah titipkan hidayah di hatinya si pelacur. Enggak lama kemudian tobat, setelah tobat meninggal masuk ke dalam surga. Menyebabkan masuk dia surga gara-gara satu teguk minuman tadi. Masya Allah, luar biasa. Apalagi perkara majelis, kita punya uang, kita punya makanan, ayo, ya, gotong royong kita ke majlis bawa makanan bersama-sama. Wah, itu tambah mantap lagi, ya. Sekalipun makanannya sama-sama wadai, nanti di majlis kita tukar. Pian bawa wadai apa? Bawa untuk ini, bawa apa? Bawa apam. Nah, ditukar. Ya, untuk dengan apam. Yang bawa untuk dan dapat apam, yang bawa apam didapat untuk. Ya, bertukar aja di majlis, dapat pahala sodako, pahala sosial. Kita tidak tahu kalau dari pahala sodako atau sosial sama-sama kita bawa wadai, cuman pas dimakan berbeda wadainya dengan yang kita bawa. Ya, ada nilai sodakohnya, nilai sosialnya. Di situ bisa mengantarkan pahalanya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan luar biasa. Ya, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, afsyus salam, ya, bainakum, titipkan, ucapkan salam ketika kita ketemu dengan siapapun. Ini 4 amalan, ya, tadkhulul jannah bisalam, apabila engkau mengamalkannya. Ujar Rasulullah kepada Abu Hurairah, apabila engkau mengamalkannya 4 ini, maka kamu tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Ubudullah, ibadah kepada Allah. Wasilul arham, kemudian bersilaturahmi. At'imut ta'am, kemudian berbagi, memberi makanan, ya. Kemudian yang terakhir adalah afsyus salam, mengucap salam. Setiap berdapat dengan kita, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sesama berbinian, sesama lakian, boleh lalakian mengucap salam kepada berbinian kalau biniannya di atas 3, mungkin 3, 4 boleh. Tapi kalau seikum, assalamualaikum, kada dianjurkan, kada disunahkan. Takut nanti baper. Ya, disalamin. Wih, jangan disalamin aku. Baper. Jadi, ya, kalau ada 3, assalamualaikum. Karena tidak ada yang dituju. Oh ya, takutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujung-ujungnya, ding, dan nomor HP ding. Nah, ya kan. Tapi kalau ada 3, assalamualaikum, waalaikumsalam, banyak orang salamnya. Jadi nggak ada yang dituju siapa-siapa, nggak ada, umum. Iya. Waalaikumsalam. Apa? Sama laki-laki, ya, seikum sama benian satu-satu mengucap salam dianjurkan. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan, harus perempuannya lebih daripada 2. Iya, lebih daripada 2, 3, 4, 5.
ke atas itu dianjurkan, disunahkan mengucap salam dan wajib menjawab salamnya waalaikumsalam, supaya yang mengucap salam dapat pahala, yang menjawab salam pun mendapatkan pahala dan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yang 4 ini bisa dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Hada min